Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 7 September 2023, saya berada di Jabatan Imigresen Putrajaya untuk melakukan pengurusan compound karena mau pulang ke Indonesia secara resmi dan sesuai peraturan negara Malaysia. Dan di sebelah saya nih, sini ada Sandi. Sandi, sudah berapa lama di Malaysia? Kurang lebih 1 tahun lah, Kak. 1 tahun. Asalnya dari mana? Asalnya dari Padang. Padang. Bisa ngomong Padang? Bisa. Coba ngomong Padang. Untuk kawan-kawan sadonyo yang nio pulang kampung dari Malaysia, ko yang lama tinggal di Malaysia, jangan lupa kunjungi YouTube kakak Ika Wulandari dan bisa minta kalau mau tanya-tanya kainyo, boleh ya, bisa tanya-tanya dulu kan gitu. Kalau mau pulang. Gitu. Tambo cie. Nah, kerja lupa, apa di sini, Sandi? Aku mekanik, Kak. Kok bisa kamu kerja di sini? Siapa yang ngajakin dulu? Ada teman yang ngajakin kerja sini gitu. Terus belum 1 tahun kok udah mau pulang? Udah, Kak, nggak betah di sini gitu, rasa takut juga iya juga sih. Karena kita kosong gitu kan, mungkin juga gitu. Takutnya apa? Takut kena tangkap lah, takut inilah gitu kan. Rasa khawatir itu tinggi kan, Kak, kalau kita nggak punya dokumen yang resmi ini gitu. Kenapa bisa takut? Sebabnya apa? Pernah lihat orang ditangkap atau gimana? Gitu. Pernah lihat orang ditangkap, pernah dengar-dengar juga kan gitu. Ya, yang intinya gitu. Yang kedua, rindu keluarga lah, Kak, gitu. Di Sumatera Baratnya di kota mana atau kabupaten mana? Kalau di Sumatera Baratnya di Kabupaten Pasaman. Itu berapa jam dari bandara? Kira sekitaran 3 jam lebih lah, Kak. Oh, lama juga ya? Lama. Dari bandara itu 3 jam lebih lah ke Pasaman. Tadi itu pun kalau nggak macet kan gitu. Kalau macet ya sekitar 5 jam atau 4 jam lah gitu. Terus pengalaman kamu belum ada 1 tahun di Malaysia, apa rasanya kerja di sini? Kalau kerja di sini dibilang enak, ada juga enaknya, Kak. Apa enaknya? Enaknya di sini kan kita tuh kerja, kalau kita kerja tuh lumayan juga lah gajinya gitu kan, bisa buat tabung-tabung gitu. Tapi kalau di Indonesia kita kerja dengan gaji segitu, cukup nggak cukup harus dicukupin gitu. Tapi kalau di sini, kalau duit sini dibeliin sini sama juga kayaknya, Kak. Dengan biaya hidupnya. Nah, dengan gitu. biaya hidup di sini tinggi juga gitu kan. Tapi kalau kita kirim ke Indonesia adalah lebih sedikit gitu buat tabungan gitu. Terus ada tabungan yang didapat selama kerja di Malaysia? Insya Allah adalah sedikit, Kak. Oke, jadi bisa untuk buka usaha atau apa gitu? Gitu. Atau nanti mau kerja apa kalau udah pulang ke Padang, Sumatera Barat? Belum tahu lagi, Kak. Belum tahu. Yang penting pulang aja dulu. Yang penting pulang aja dulu gitu. Terus tadi kamu cerita kamu ngelihat ada orang ditangkap ya? Pagi tadi di sini. Pagi tadi ada. Saya belum pernah lo ngeliat orang ditangkap di Putrajaya. Itu ada naik lori immigration. Naik lori immigration. Tadi ditangkap, ada teman yang kawan nengok kan gitu. Takut juga nengoknya, nggak kebayang kalau kita ada satu di situ kan gitu. Ada di antara mereka gitu ya. Tangannya diborgol. Tangan dirantai lagi. Nggak tahu lah. Nggak kebayang sama keluarga gitu kan. Kalau tahu kita ditangkap di sini gitu. Orang tahu kamu kerja nggak ada izin aja, mungkin keluarga juga dari risau juga kan? Risau juga kan gitu. Apalagi kita ketangkap di sini gitu. Di sini kan bukan cari uang aja, Kak, kita hidup ini. Oh, cari apa? Cari ketenangan juga kan gitu. Di sini nggak tenang? Tenang sih, cuman kurang gitu. Di waktu mana kamu nggak tenangnya? Di waktu malam, waktu kerja, atau waktu apa? Semuanya, Kak, gitu. Semuanya nggak tenang. Tapi sekarang udah ngurus kompon udah tenang dong. Kalau udah ngurus kompon ini udah tenang sih gitu. Oke. Tinggal nunggunya aja lagi kan gitu. Tinggal nunggu pulangnya aja ya. Oke, Sandi, terima kasih ceritanya. Insya Allah kita ketemu lagi masih sehat ya. Oke, di sebelah saya sekarang ada Pak Murwanto yang di sini tinggalnya di Port Dickson ya, Pak ya? Iya, Pak. Dari Port Dickson ke sini naik apa, Pak? Naik Grab. Naik Grab. Boleh tahu nggak berapa bayarnya pulang pergi? Itu kira mau 200 lah pulang pergi. Pulang pergi ya. Nah, Pak Murwanto nih asalnya juga sama nih seperti saya, dari Provinsi Lampung, dari Lampung Timur. Dan di sini sejak tahun berapa, Pak? Tahun 2019. Sejak tahun 2019 bekerja di bagian kilang dulunya. Sekarang di Bukit Pelando, itu di bagian tenda. Tenda itu apa maksudnya, Pak? Dia pasang tenda macam orang mati, Cina mati, nah itulah. Oh, kanopi. Ah. Oke, terus kenapa mau pulang jadinya? Ya, yang jelas
udah nggak tahan lagi lah Kak. Pasal di sini kan saya kosongan kan, takut ada operasi lah segala macam. Karena di tempat saya tinggal sana tuh banyak operasi lah. Tapi dari tahun 2019 itu sampai sekarang oke aja gitu. Kenapa Iya. baru takutnya tahun 2023 nih? Ya akhir-akhir ini banyak rasa takut lah. Oh, dulu kurang. Pasal ini pun aku punya SPLP kan udah mau mati juga itu. Tinggal berapa? 2 bulan. 2 bulan lagi ya. Jadi memutuskan untuk pulang. Terus di sini awal-awal bisa kerja di Malaysia tuh dari Lampung ke sini siapa yang ngajak, Pak? Itu ada satu kawan saya dekat sini juga, dia ajak saya pergi dekat Malaysia. Yang ngajakin datang ke sini. Waktu ngajakin masuk ke dalam sini, Bapak tahu nggak kalau di sini tuh harus kerja harus ada izin? Ya, saya tahu. 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 Oke. Terus waktu tahu kerja tanpa izin gimana? Ya was-was lah. Sejak tahun 2019 tuh was-was terus. Was-was terus, banyak sembunyi-sembunyi lah. Makanya udah tak ngam lagi lah dekat sini, udah mau balik-balik terus. Pernah nggak ke KL, jalan kemana Tak gitu? pernah, tak pernah. Jadi sejak kerja sampai sekarang di dalam tempat kerja situ aja. Iya, Waktu pasang-pasang tenda itu kan kemana-mana juga. Kalau Itu gimana, Pak? kalau jauh aku tak ada bawa, saya takut. Pasal kalau dekat-dekat boleh lah aku ikut. Aku pun tak ada kerja, tak ada banyak. Sekarang-sekarang ini. Bulan-bulan. Oke. Kalau jauh-jauh, kalau dekat oke lah, kalau jauh tak apa. Terus gimana rasanya ngurus compound, Pak? Alhamdulillah berkat bantuan Kak Eka semua jadi lancar. Saya pun alhamdulillah lega lah. Tadi deg-degan nggak waktu mau ngurus ke sini? Deg-degan. Kenapa deg-degan ya, Pak? Ya baru pertama sih, pertama juga saya pun takut lah intinya ya. Namanya ngadepin kayak gini kan, saya punya salah juga kan di sini kan. Nah itu. Ya udah Pak, kita udah selesai pada hari ini. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada Immigration Malaysia yang sudah menerima serah dirinya Pak Murwanto lancar, dan insya Allah dalam beberapa minggu ke depan kita bisa pulang Pak ke Lampung. Kak, Sampai ketemu lagi ya Pak. Oke, Sehat-sehat Kak. terus Pak Sama-sama, Murwanto. Kak. Baik, selanjutnya di sebelah saya ada Mas Patahudin nih, asalnya dari Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bisa ngomong Madura? Bisa. Coba ngomong Madura gimana? Taretan kapi taretan Sebodai Malaysia minta tolong cek sampai lebet budi bahaya. Mentero lebet ada hubungi poi Kak Ika. Mun tak tahu ka nomor admin atau nomor WA na sare YouTube. Yang artinya apa? Yang Udahlah khusus artinya- untuk orang-orang Madura aja ya yang khusus tahu. untuk Terus orang-orang gimana Madura. rasanya ngurus compound, Mas? Alhamdulillah. Kan ini Merasa- jauh nih dari Terengganu Iya. datang ke Putrajaya. Nah, lumayan jauh. Lumayan jauh. Berapa jam sih perjalanannya? Kurang lebih 5 jam lah. 5 jam. Iya. Dan Mas Patahudin ini sudah ada di Immigration Putrajaya ini sejak jam 7 pagi lebih loh. Pagi-pagi beliau sudah sampai di sini. Saya aja belum selesai ngapa-ngapain buka handphone loh. Kaget jadinya. Dari semangatnya itu Kak Ika. Semangatnya itu Iya. luar biasa untuk pulang secara resmi, untuk pulang melalui prosedur dan sesuai dengan ketentuan dari Kerajaan Malaysia. Dan Mas Patahudin ini juga belum lama ada di Malaysia, belum 1 tahun ya? Belum. Kenapa mau pulang jadinya? Pertama saya tidak tenang. Hidup saya di sini tidak tenang karena saya merasa bersalah karena selama ini saya kosongan tinggal di Malaysia, takutnya nanti kita kena razia atau jumpa dengan polis di jalan. Nggak kebayang kalau seumpamanya kita kena tangkap, kan gimana nasib kita dan keluarga kita di kampung. Sudah menikah? Sudah. Berapa anaknya? 2. Jadi memang kalau pulang yang ditunggu-tunggu tentu sama istrinya dan sama anak-anaknya, bapaknya pulang dengan selamat, ya Iya. kan? Pulang bisa bawain oleh-oleh buat anak-anaknya juga. Nah, harapan kita seperti itu kan. Dan bisa. anak-anak kita juga harapan dia kita baik-baik saja, Betul. berangkat baik, Pulang juga pulang selamat, juga selamat, kan berangkat gitu. sehat, pulang juga sehat. Iya. Jadi itu sebabnya memilih jalur resmi ya, Iya. bukan jalur ilegal atau juga jalur Alhamdulillah. lewat belakang. Saya sekarang rasakan sangat bahagia lah, sangat bahagia. Alhamdulillah, Kak Ika bisa bantu saya menguruskan compound ini secara resmi. Kalau tadi Alhamdulillah. deg-degan nggak sebelum masuk?
ke dalam? Ya ada rasa deg-degan juga, ada rasa khawatir lah. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan takutnya kita ditolak macam Atau dimarah-marah. atau dimarah-marah kan, karena kita merasa bersalah lah gitu. Tapi kenyataannya kan itu nggak ada. Iya, tapi diterima dengan alhamdulillah. baik ya, Iya. prosesnya juga lancar. Prosesnya lancar. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Immigration Malaysia yang sudah menerima serah dirinya Mas Fatahudin yang jauh-jauh dari Terengganu. Dari sini Putrajaya mau pulang lagi ke Terengganu naik bus, ya kan? Iya. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Nanti Amin, insya Allah amin. kita ketemu lagi untuk pulang ke Pamekasan, tapi melalui Bali karena lebih dekat ya. Lebih dekat. Dari Bali nanti bisa naik kapal feri gitu ya. Iya. Oke. Boleh tahu kerjanya apa dulu di sini? Di sini kerjanya di villa. 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 Apa tuh maksudnya? Villa itu macam homestay. Homestay. Di sana bekerja sebagai apa? Pembersih. Bersih-bersih. Halamannya atau di dalam? Halaman. Sekaligus lah, Taman-tamannya iya. gitu ya. Sama di dalam Di juga. dalam juga. Iya. Waduh, jadi tiap hari berasa kerja kayak liburan nggak? Karena Kayak kerjanya di liburan, villa. iya. Ngelihat Selalu pemandangan jumpa bagus. dengan orang baru juga. Karena setiap hari ganti orang. Ganti-ganti tamu Iya, kan. tamu. Terus pemandangannya juga bagus Iya, pasti kan. bagus. Jadi Tapi bekerja rasa sambil kekhawatiran liburan itu kan tetap nggak ada. hilang, tetap ada kekhawatiran. Apalagi kalau sudah malam, Terengganu itu banyak villa. iya banyak. Hotel gitu atau penginapan atau bangunannya besar? Iya kecil biasa. Bisa menampung berapa tamu satu malamnya? Oh kalau dalam satu rumah itu dia tersedia ada 3 Oh, bilik. jadi itu bukan per kamar villa gitu ya. Jadi villanya ada villanya. 3 kamar, ada 2 3 kamar, kamar. gitu Betul. ya. Oh, iya. Tanglah. Dari pengelola villanya nggak mau buatkan permit atau bagaimana? Buatkan permit juga. Cuma Pernah ketipu? cuma saya karena pernah Punya ketipu, pengalaman buruk ya. punya pengalaman Jadinya buruk lah. Akhirnya nggak buat Akhirnya gitu ya. nggak buat, Jadi ya. Mas Fatahudin ini pernah tertipu oleh seseorang yang mengaku bisa membuatkan permit. Tertipunya Rp4.000 loh, bukan jumlah yang kecil ya, jumlah yang sangat besar. Cuman yang namanya orang jahat pasti akan ada yang balas lah, walaupun bukan kita yang balas ya Mas ya. Namanya orang baik juga pasti akan ada orang lain lagi yang membalas kebaikan kita. Percaya aja yang namanya karma itu dibayar tunai. Oke, Mas Fatahudin, insya Allah kita ketemu lagi beberapa minggu ke depan. Nanti kita langsung pulang ke Bali. Insya Allah. Sekian ngobrol-ngobrol saya hari ini dengan Sandi, dengan Pak Murwanto, dengan Mas Fatahudin juga langsung dari Immigration Putrajaya. Kita pamitan. Terima kasih sekali lagi untuk Immigration Putrajaya yang sudah menerima serah dirinya dari saudara-saudara kami warga negara Indonesia yang bekerja tanpa izin di Malaysia ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.